Baiklah, saya Claudiana Natasha dari kelompok 9 yang akan membahas, hakikat kesulitan belajar kognitif dan hakikat kesulitan belajar membaca atau disleksia serta penanganannya. Di sini kita akan membahas, 8 materi yaitu tentang pengertian kesulitan belajar, hakikat kesulitan belajar, hakikat kesulitan belajar kognitif, hakikat kesulitan belajar membaca, faktor penyebab dan karakteristik anak berkesulitan belajar, prevalensi siswa berkesulitan belajar di Indonesia, penanganan anak berkesulitan belajar, serta anak yang beresiko berkesulitan belajar. Jadi, pengertian kesulitan belajar itu menurut National Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau kendala belajar pada anak serta anak muda yang diisyarati oleh terdapatnya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensia serta kemampuan akademik yang sepatutnya dicapai. Kesulitan belajar mungkin diakibatkan oleh kendala di dalam sistem saraf pusat otak atau kendala neurobiologis yang bisa memunculkan gangguan pertumbuhan semacam kendala pertumbuhan bicara, membaca, menulis, uraian, serta berhitung. Di, di sini ada hakikat kesulitan belajar. Terdapat 3 jenis kesulitan belajar yang dialami anak-anak. Yang pertama itu ada kesulitan membaca atau disleksia. Yang kedua kesulitan menulis atau disgrafia. Dan yang ketiga kesulitan berhitung atau diskalkulia. Kesulitan membaca itu yaitu atau disleksia adalah gangguan belajar di mana anak kesulitan membaca, mengeja, atau menulis. Gangguan ini, mempengaruhi bagian otak yang berfungsi memproses bahasa anak penderita disleksia, memiliki kesulitan dalam memahami suara dan kesulitan menghubungkan suara tersebut dengan huruf atau kata. Lalu yang kedua itu kesulitan menulis atau disgrafia, yaitu anak dengan gangguan kesulitan menulis ini dengan tangan sehingga membuat tulisan mereka tidak tersusun dengan baik. Disgrafia bisa disebabkan oleh masalah pada sistem saraf yang berimbas pada motorik halus yang dibutuhkan untuk menulis. Penderita disgrafia sering salah saat mengeja kata, saat menulis dengan tangan, bentuk tulisan mereka sering tidak jelas dan memiliki bentuk yang tidak konsisten. Lalu yang ketiga, kesulitan berhitung atau diskalkulia adalah gangguan belajar di mana penderitanya kesulitan memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka. Seringkali penderita diskalkulia mendapatkan nilai yang rendah di bidang matematika, namun tidak di bidang lainnya. Anak dengan gangguan belajar ini seringkali kesulitan memahami matematika dasar. Beberapa anak mulai bisa menghitung tanpa mengandalkan jari, namun penderita diskalkulia ini masih bergantung pada jari saat mereka berhitung. Lalu di sini yang ketiga ada hakikat kesulitan belajar kognitif. Jadi kesulitan belajar kognitif adalah bentuk kesulitan belajar perkembangan atau ketidakmampuan belajar prasekolah. Jenis kesulitan belajar ini membutuhkan perhatian karena sebagian besar pembelajaran akademis terkait dengan domain kognitif, proses berpikir, mengetahui atau memahami sesuatu. Cara seseorang menggunakan fungsi kognitif dapat diukur dari kemampuannya menggunakan bahasa dan matematika
Next, Nisa. Di sini ada yang tadi, Nisa. Di sini ada karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu ada karakteristik umum, yang mana pertama ada gangguan perhatian atau attention disorder, yang kedua gangguan ingatan atau memori, yang ketiga gangguan sensori motor dan perseptual, gangguan perkembangan motorik, yang keempat gangguan berpikir atau thinking disorder, dan yang kelima hiperaktivitas. Lalu di sini ada karakteristik khusus, seperti yang sudah saya jelaskan di hakikat yang nomor 2 tadi, yaitu ada kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, dan kesulitan belajar matematika. Next, Nisa. Lalu, strategi penanggulangan kesulitan belajar kognitif, di sini ada 2. Di sini ada 2 strategi, yang pertama itu strategi pengembangan memori, yang kedua itu strategi pengembangan keterampilan metakognitif. Lalu di sini ada strategi penyesuaian pembelajaran untuk anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu meminimalkan gangguan bagi anak, ini maksudnya meminimalkan gangguan bagi anak berkebutuhan khusus yang sedang belajar dapat fokus dengan baik. Lalu yang kedua itu menggunakan media yang menumbuhkan minat. Karena anak dengan kesulitan belajar jika pembelajaran karena anak akan kesulitan belajar jika pembelajarannya itu sangat monoton. Jadi harus menggunakan media yang dapat menumbuhkan minat anak. Terus yang ketiga itu ada menganalisis kesalahan dalam membuat huruf. Yang keempat, guru mengajarkan anak tentang keterampilan dan strategi belajar pada anak-anak. Terus yang kelima, guru menyediakan alat bantu untuk belajar seperti alat bantu dengar, alat bantu visual, dan alat bantu audiovisual. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang hakikat kesulitan membaca atau disleksia. Anak-anak dengan keterlambatan membaca mengalami kesulitan menafsirkan atau mengenali, misalnya huruf atau suara yang tidak boleh diucapkan, penyisipan substitusi atau inversi, atau pemahaman, misalnya memahami fakta dasar, ide, tema utama, atau alur tema suatu bagian. Mereka juga memiliki kesulitan lain seperti cepat lupa apa yang telah mereka baca. Nah, di sini ada beberapa dari kesulitan yang dihadapi anak disleksia sebagai berikut. Yang pertama itu, biasanya anak disleksia itu membacanya enggan dan sangat lama, terus menavigasi teks pada halaman buku dengan jari telunjuk, mengabaikan suku kata-kata kalimat atau bahkan baris teks, salah mengucapkan kata-kata termasuk kata-kata yang sudah diketahui, membentuk kata-kata yang tidak memiliki arti, dan mengabaikan tanda baca. Lalu di sini ada beberapa faktor penyebab disleksia menurut Sidiarto, menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan membaca pada anak adalah: 1, anak prematur dengan berat badan lahir rendah dapat menderita kerusakan otak sedemikian rupa sehingga mereka memiliki ketidakmampuan belajar atau gangguan defisit perhatian. Yang kedua itu, anak-anak dengan gangguan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak-anak dengan cerebral palsy atau CP memiliki ketidakmampuan belajar dalam membaca. Lalu yang ketiga, anak tidak mengerti perintah karena lingkungan menggunakan banyak bahasa atau multibahasa. Yang keempat, anak-anak yang sering pindah sekolah. Yang kelima, anak yang sering absen karena sakit atau
masalah keluarga, dan yang keenam, anak cerdas dan berbakat yang tidak berminat belajar bahasa sehingga kurang konsentrasi dan membuat kesalahan. Menurut Sidiarto dalam bukunya Brain Development and Learning Disabilities in Children, menguraikan klasifikasi disleksia sebagai berikut. Yang pertama disleksia dan gangguan penglihatan. Itu maksudnya disleksia ini disebut disidetik atau disleksia visual, atau gangguan ini jarang ditemukan karena hanya terdapat 5% dari gangguan disleksia lainnya. Terus yang kedua itu